jika besok kita ada jadwal Google Meet dan Ibu juga akan mengirimkan kalian bahan bacaan yang akan kita bahas materinya di hari besok. Kita cek dulu suara ya. Isan, halo Isan, suaranya udah bisa didengar Isan? Halo yang lain? Veneranda, bisa mendengar suara Ibu? Bisa, Bu. Bisa. Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan hari ini ya, sebagai manusia yang beriman kepada Tuhan dan agar kita selalu dalam pimpinan dan perlindungan serta dapat memahami pelajaran ini seperti biasa. Pelajaran ini kita awali dengan doa. Silahkan Arka pimpin doa. Berdoa selesai ya anak-anak. Ya, selamat pagi anak-anak. Ibu. Iya, selamat pagi. Bagaimana keadaanmu hari ini? Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Oh iya, jadi baik ya, kalian sehat ya. Jadi Ibu juga tidak lupa untuk selalu mengingatkan kalian agar selama masa pandemi COVID-19 ini kalian tetap mematuhi yang namanya protokol kesehatan. Baik anak-anak, Ibu akan mengecek dulu kehadiran kalian di sini ya. Oh iya, ini Christine tidak masuk ya, anak ya. Jadi kalian harus tetap semangat belajar ya, secara mandiri ya, daripada biasanya. Karena apa? Ya, karena kalau biasanya kan kita melakukan pembelajaran itu di sekolahan secara tatap muka ya. Kalau masa pandemi ini, jadi kalian harus banyak belajar mandiri. Ya, belajar sendiri, lebih giat ya, karena itu apa? Itu untuk bekal masa depan kalian sendiri juga nanti ya, ke depannya. Seperti itu ya. Baik anak-anak, sebelum kita menuju ke pelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya ya, bertanya jawab dengan kalian mengenai materi yang sudah kalian pelajari di pertemuan yang lalu ya. Masih ingatkah kalian apa saja komponen darah? Saya, Bu. Iya Rani, apa komponen darah Rani? Yaitu plasma darah dan sel darah. Kemudian sel darah dibedakan lagi menjadi sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Iya, ya jawaban dari Rani sudah tepat. Siapa yang masih ingat 3 macam pembuluh darah pada manusia? Ya, apa jawabannya Arka? Pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena, dan pembuluh kapiler. Iya, itu ya. Jadi masih ingat ya. Sekarang Ibu akan bertanya tentang pengalamanmu sehari-hari ya. Pastinya kamu pernah berlari. Pernah berlari kan? Pasti pernah ya. Jadi kalau kamu rasakan setelah berlari itu apa? Siapa yang bisa menjawab? Setelah berlari apa yang kalian rasakan? Apa Diego? Jadi terengah-engah. Iya, setelah berlari ya, jadi napas menjadi terengah-engah. Ada yang tahu kenapa setelah berlari atau pada saat kita berlari napas kita masih terengah-engah? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu ya. Jadi ketika kita berlari ya, organ-organ tubuh kita itu, sel-sel tubuhnya itu banyak memerlukan energi. Jadi terjadi proses oksidasi yang meningkat di dalam tubuh. Ini menyebabkan ya proses respirasi juga meningkat ya. Terjadi reaksi oksidasi. Itu reaksi oksidasi itu maksudnya adalah perubahan glukosa menjadi energi ya, dengan bantuan oksigen untuk digunakan saat berlari ya. Jadi ketika kita berlari, tubuh itu membutuhkan energi yang lebih banyak dari biasanya ya. Ini menyebabkan reaksi oksidasi pada tubuh meningkat karena sel-sel otot tubuh itu membutuhkan oksigen untuk memecah glukosa menjadi energi, sehingga jantung bekerja ekstra untuk mengedarkan oksigen ke sel-sel tubuh ya. Jadi setelah berlari pun jantung masih memompa darah dengan cepat
dari biasanya ya, itu untuk menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh. Jadi setelah berlari ya kita masih merasa terengah-engah napasnya. Ini kita masih melanjutkan pelajaran mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Ya, untuk lebih jelasnya mengenai apa yang saja yang kamu pelajari di pertemuan sebelumnya dan terkait pada pertemuan kali ini, kamu bisa saksikan video berikut ya. Pernahkah kamu menaiki kendaraan yang sedang bergerak di sepanjang jalan raya? Apa saja yang bisa kamu lihat di sepanjang jalan raya tersebut? Keadaan yang sama terjadi dalam sistem peredaran darah manusia. Anak-anak, jadi berdasarkan video tadi, ya kamu pasti ingat kembali mengenai apa yang sudah kamu pelajari di pertemuan sebelumnya, dan itu akan mengaitkan kamu juga mengenai materi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi pada pertemuan kedua hari ini kita akan mempelajari mengenai jantung dan mekanisme peredaran darah. Itu tujuan pembelajarannya ya, yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur dan fungsi jantung manusia dengan selalu mensyukuri anugerah Tuhan. Dari 7 tujuan pembelajaran hari ini, pastinya ada manfaat dari pembelajaran hari ini. Apa manfaatnya? Manfaatnya dari pembelajaran hari ini yaitu membantumu memahami struktur dan fungsi jantung serta fungsi dari organ-organ yang berperan dalam sistem peredaran darahmu. Itu apa saja fungsinya ya. Ya baik anak-anak, sebelum kita ke pembelajaran, kamu harus tahu dulu apa saja kegiatan pembelajaran kita hari ini. Yaitu yang pertama, pastinya kalian mendengarkan pemaparan materi dari saya selaku guru kalian ya. Kalian juga harus tahu yaitu mengenai subbahasan yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini, yaitu ya mengenai jantung. Ya, tadi kamu sudah melihat apa saja pokok-pokok kegiatan dan juga pokok bahasan yang akan kita pelajari hari ini. Ya, sebelum kita ke materi, kamu seperti biasa akan saya munculkan mengenai video ya. Dari video itu nanti kamu bisa mengajukan pertanyaan ya terkait video tersebut. Mau lagi tiduran di kasur, lari sore keliling komplek, atau pas lagi duduk bareng si dia, ada satu organ tubuh yang selalu bekerja 24 jam non-stop. Dialah jantung. Organ yang kerjanya ngirimin darah dan oksigen ke seluruh tubuh ini selalu berdetak dengan kecepatan tinggi setiap menitnya, yang kalau dihitung berarti sama ya. Apa jadinya kalau organ kita yang satu ini capek dan dia berhenti 1 detik aja? Bisakah kita bertahan? Nyatanya, jika kejadian, manusia masih bisa tahan. Tapi beda cerita kalau berhentinya lebih lama. Terkait video tersebut, ada yang ingin ditanyakan terkait Selama manusia hidup, pasti jantung bekerja. Apa yang terjadi pada tubuh jika jantung mengalami kelelahan atau jantung berhenti bekerja untuk beberapa menit? Ya, itu pertanyaan dari Arka ya. Jadi Arka tadi bertanya mengenai apa yang terjadi pada tubuh ya jika jantung itu mengalami kelelahan atau jantung berhenti bekerja untuk beberapa menit. Siapa yang bisa menjawabnya? Pertanyaan dari Arka. Ya, bisa? Jantungnya akan berhenti bekerja. Orang tersebut dapat mengalami tidak sadarkan diri atau pingsan, tetapi bisa diberikan pertolongan pertama dengan cara menekan-nekan bagian dadanya atau memberikan nafas buatan. Tetapi jika terlalu lama tidak diberikan pertolongan pertama, pada orang tersebut dapat menyebabkan kematian. Iya, itu ya kalau dia jantungnya mengalami kelelahan atau jantungnya itu berhenti untuk beberapa menit ya. Jawaban Veneranda sudah lumayan bagus ya. Ya, jadi jawabannya ini untuk memperkuat jawaban yang sudah disampaikan oleh Veneranda. Ketika jantung itu berhenti berdetak secara tiba-tiba ya, karena mengalami kelelahan atau hal lain, jantung akan berhenti memompa darah ya, sehingga terhenti juga aliran darah menuju organ-organ vital tubuh ya.
seperti yang menuju ke otak, menuju paru-paru dan hati. Jika hal tersebut terjadi, ya ini dapat menyebabkan orang mengalami pingsan atau dia bernapasnya tidak normal dan bahkan kehilangan nyawa. Tetapi untuk mencegahnya itu tadi seperti Veneranda sampaikan, itu bisa diberikan bantuan, napas bantuan ya, dan juga misalnya dadanya ditekan-tekan untuk memberikan pertolongan pertama ya. Kemudian siapa lagi yang akan bertanya? Swatun ingin bertanya? Iya, ingin bertanya apa Swatun? Bagaimana yang terjadi jika kita mengejutkan orang secara tiba-tiba, kemudian orang tersebut pingsan? Apakah ketika orang tersebut pingsan, jantungnya tidak memompa darah keseluruhan tubuh? Swatun bertanya ya, kalau orang itu dikejutkan secara tiba-tiba, apa yang terjadi dengan jantungnya ya? Yang bisa Ibu jawab yaitu untuk memastikan orang yang pingsan tersebut jantungnya masih bekerja atau tidak ya, kita dapat mengecek napas dan nadinya. Ya, misalnya napasnya kita bisa letakkan tangan kita di hidungnya ya. Kalau dia masih ada napasnya berarti masih bernapas ya. Jika dia masih bernapas dan nadinya ada, berarti orang itu jantungnya masih memompa darah untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuhnya ya. Tetapi jika orang pingsan karena kejutan tersebut, kemudian dicek sudah tidak ada napas dan tidak ada nadi lagi, maka orang tersebut mengalami henti jantung ya. Jika hal tersebut terjadi, berarti kita ya tadi pertolongan pertamanya itu memberikan napas buatan ya, atau ditekan-tekan dadanya seperti itu ya. Untuk selanjutnya ya, kalian bisa menyimak ya pemaparan materi secara singkat yang akan saya berikan hari ini ya. Yang pertama adalah jantung. Nah, kalau dia kiri berarti kanan kamu, begitu ya. Itu lebih ringkasnya. Kalau dia kanan berarti kiri kamu, itu ringkasnya. Paham anak-anak? Paham ya? Itu aturan yang perlu kamu ingat supaya kamu tidak keliru ya. Jantung, gambar jantung kalau disebut kiri berarti kanan kamu. Kalau di situ kanan berarti kiri kamu. Itu ada 4 ruangan di sini. Ada ventricle kiri atau bilik kiri, ada ventricle kanan atau bilik kanan, ada atrium kanan ya atau serambi kanan, dan atrium kiri atau serambi kiri ya. Kemudian di antara atrium dan ventricle itu terdapat namanya sekat ya. Yang pada jantung sebelah kanan itu ada namanya sekat atau katup tricuspidalis ya, katup tricuspidalis. Kemudian pada jantung sebelah kiri antara atrium kiri dan ventricle kiri terdapat katup apa di sini? Iya, katup biscupidalis atau katup mira lah di situ ya. Video mekanisme peredaran darah ya, cara keseluruhan. Jadi, saat relaksasi, bentuk jantung mengembang dan darah masih di dalam serambi kanan dan serambi kiri. Katup terbuka, lalu darah menuju bilik. Saat berkontraksi, bentuk jantung menguncup dan darah mulai dipompa keluar dari jantung menuju pembuluh darah, ke paru-paru dan ke seluruh tubuh, lalu kembali ke jantung lagi. Proses tersebut secara terus-menerus terjadi setiap jantung berdenyut. Nanti kita akan mempelajari yaitu mengenai peredaran darah kecil dan peredaran darah besar ya. Tetapi tadi berkaitan dengan video. Jadi kamu sudah tahu ya. Jadi peredaran darah manusia itu melalui pembuluh darah. Makanya peredaran darah pada manusia itu disebut sebagai peredaran darah tertutup karena dia darahnya beredar melalui pembuluh darah. Dan juga kita mengenal peredaran darah itu pada manusia disebut juga dengan peredaran darah ganda karena dia melewati jantung sebanyak 2 kali ya. Kita akan lanjutkan penjelasannya. Lihat ini. Peredaran darah besar atau peredaran darah sistemik. Iya, peredaran darah besar atau sistemik ya. Kamu bisa lihat tadi darahnya mengalir dari apa tadi? Bilik kiri ya atau ventricle kiri menuju aorta ke jaringan tubuh bagian atas dan nanti juga akan menuju ke bagian tubuh bagian bawah ya. Tuh lihat,
ke bagian atas, ke bagian bawah ya. Kenapa ini warnanya merah? Karena pada bagian yang berwarna merah itu berarti dia banyak mengandung oksigen ya, dari jantung, dari bilik kiri itu darah yang dikeluarkan dari jantung ke jaringan tubuh atas dan bawah masih banyak mengandung oksigen. Setelah itu nanti karena oksigennya dipakai oleh tubuh di sini pada reaksi oksidasi, maka ini oksigennya akan berdekatan dengan glukosa atau karbohidrat menghasilkan energi dan menghasilkan juga karbon dioksida serta uap air, sehingga yang tadi banyak oksigen darahnya sekarang berganti dengan yang banyak karbon dioksidanya. Nah, itu bisa lihat sehingga warnanya menjadi biru. Kemudian dari tubuh bagian atas dan bagian bawah akan menuju ke apa ini? Iya, vena cava bagian atas dan vena cava bagian bawah menuju ke atrium tadi ya. Nah, seperti itu. Itu peredaran darah besar. Sekarang kita lanjutkan ke peredaran darah kecil. Mekanisme peredaran darah kecil atau disebut juga dengan peredaran darah pulmonal ya. Oke, di sini kamu bisa lihat. Nah, jadi darah itu bergerak dari bilik kanan ya. Nah, tadi sudah saya bilang kalau di gambarnya kanan berarti kiri kamu. Kalau di gambarnya kiri berarti kanan kamu ya. Jadi dari bilik kanan akan menuju ke paru-paru bagian kanan dan bagian kiri. Ya, dimana ini banyak mengandung karbon dioksida karena warnanya adalah biru di situ ya. Kamu bisa membedakannya, warnanya biru ya. Kemudian nanti kan kalau kita bernapas karbon dioksida dan uap air kan kita hembuskan dari napas kita ya. Kemudian selanjutnya darahnya menuju ke paru-paru. Sudah kita hembuskan tuh karbon dioksidanya dan juga uap air. Nanti bertukar ya, karbon dioksida keluar, uap airnya keluar, kemudian digantikan oleh kita menghirup napas, yaitu digantikan oleh oksigen. Nah, ini karbon dioksidanya keluar, kita menghembus napas, kemudian kita menghirup napas, kemudian oksigennya akan masuk dari paru-paru ya ke pembuluh darah ya, ke pembuluh darah dan menuju ke atrium. Iya, atrium kiri. Nah, di sini ada pertanyaan ya anak-anak. Ibu akan bertanya, mengapa aliran darah dari ventrikel kiri atau bilik kiri itu tidak dapat masuk kembali ke atrium kiri atau serambi kiri? Ada yang bisa menjawabnya? Karena ventrikel kiri dan atrium kiri terdapat katup vicus vidalis yang mencegah baliknya darah dari ventrikel kiri kembali ke atrium kiri. Ya, jadi itu ya jawabannya saya rasa sangat tepat ya. Mengapa aliran darah dari ventrikel kanan atau bilik kanan tidak dapat masuk kembali ke atrium kanan atau serambi kanan ya? Pasti karena adanya katup atau sekat. Namanya apa? Kalau yang di kiri tadi adalah biscupidalis, kalau yang di kanan itu namanya adalah katup triscupidalis ya anak-anak. Ya, kemudian selanjutnya kita akan masuk ke materi frekuensi denyut jantung ya. Untuk mengetahui tentang frekuensi kerja jantung, kita akan melakukan percobaan ya anak-anak, dimana kegiatannya pada percobaan tersebut kalian mengerjakan dulu yaitu mengenai RKPD 2, percobaannya di RKPD 3 ya anak-anakku. Nanti ini percobaannya ibu tunggu kalian mengerjakannya. Tadi sudah kita bagi kelompok ya di awal berdasarkan domisili kalian dalam kampung yang sama ya. Sekitar 40 menit yang akan datang. Nanti ibu tunggu lagi di Google Meet ya. She sees him walking in a straight line. That's not really her style. And they all got the same heartbeat, but hers is falling behind. Nothing in this world could ever bring them down. They are the cool kids.
I could be like the cool kids, 'cause all the cool kids, they seem to fit in. I wish that I could be like the cool kids, like the cool kids. I wish that I could be like the cool kids, 'cause all the cool kids, they seem to fit in. I wish that I could be like the cool kids. She sees him walking in a straight line. That's not really her style. And they all got the same heartbeat, but hers is falling behind. Nothing in this world could ever bring them down. Yeah, they're invincible, and she's just in the background. And she says, I wish that I could be like the cool kids, 'cause all the cool kids, they seem to fit in. I wish that I could be like the cool kids, like the cool kids. Be like the cool kids. Nah, kamu tadi sudah menjawabnya dengan mengumpulkannya ya ke WA Ibu ya. Di sini yang ditanyakan dalam peredaran darah besar itu dia menuju bagian mana-mana saja ya. Siapa yang bisa menjawabnya? Coba Arka jawab. Pada peredaran darah besar, darah keluar dari bagian jantung ventrikel kiri menuju ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung pada bagian atrium kanan. Oh iya betul ya. Jadi berdasarkan gambar tersebut, nah kamu sudah membuat alirannya. Jadi dari aliran tersebut kamu bisa mendeskripsikan, memaparkan peredaran darah besar ya, udah betul. Dia dari mana tadi? Darah keluar dari ventrikel kiri menuju ke seluruh tubuh, nanti akan kembali lagi ke atrium kanan. Veneranda bisa menjawabnya peredaran darah kecil? Pada peredaran darah kecil, darah keluar dari bagian jantung ventrikel kanan menuju ke paru-paru dan kembali ke jantung pada bagian atrium kiri. Iya, ya sudah bagus jawabannya. Sudah melengkapi jawabanmu. Tadi sudah kamu kirim. Situ kamu gambarkan alirannya, dan dari aliran itu kamu juga sudah mendeskripsikan dengan jelas jawabannya. Itu peredaran darah kecil adalah darah itu keluar dari ventrikel kanan menuju ke paru-paru, kemudian akan kembali ke atrium kiri. Oke, kita lanjutkan ke LKPD yang ketiga, yaitu mengenai pengaruh aktivitas pada frekuensi denyut jantung. Nah, Ibu membagi kalian dalam beberapa kelompok ya. Dari setiap kelompok itu melakukan aktivitas yang berbeda untuk mengukur denyut jantung ya, seperti itu. Nah, Ibu akan bertanya ini dari perwakilan kelompok 1. Tuh, Uswatun bisa menjawabnya hasil kelompok kalian? Kelompok 1 melakukan pengukuran denyut jantung dengan dua aktivitas yang berbeda, yaitu duduk tenang dan berjalan santai. Berdasarkan percobaan pengukuran denyut jantung yang telah kelompok 1 lakukan, didapatkan hasil yaitu siswa laki-laki saat kegiatan berupa duduk tenang selama 1 menit adalah 73 kali, dan pada siswa perempuan di kegiatan yang sama adalah 79 kali dalam 1 menit.
Sedangkan pada kegiatan berjalan santai pada siswa laki-laki dilakukan pengukuran mendapatkan pengukuran 82 kali selama 1 menit dan pengukuran denyut jantung pada siswa perempuan untuk kegiatan berjalan santai adalah 93 menit 3 kali dalam 1 menit. Dari percobaan itu diperoleh rata-rata denyut jantung untuk kegiatan duduk tenang untuk siswa laki-laki dan siswa perempuan adalah 76 kali dalam 1 menit. Sedangkan rata-rata denyut jantung untuk kegiatan berjalan santai adalah 87,5 kali dalam 1 menit. Ya, itu hasilnya ya. Jadi kalau Ibu dengarkan dan Ibu sudah lihat jawaban kamu yang sudah kamu kirim di WA, Puan, itu lebih tinggi ya detak jantungnya dan nadinya daripada laki-laki ya. Kemudian kita lanjut ke kelompoknya Arka. Bagaimana Arka? Apa yang sudah kalian lakukan atau kerjakan di kelompok kalian? Kelompok juga melakukan pengukuran denyut jantung dengan 2 kegiatan berbeda. Kegiatan yang dilakukan oleh kelompok tengah adalah berdiri dan pemanasan sebelum memulai olahraga. Berdasarkan percobaan pengukuran denyut jantung yang telah kelompok tengah lakukan, didapatkan hasil pengukuran yaitu siswa laki-laki saat kegiatan berdiri adalah 75 kali dalam 1 menit dan pada siswa perempuan di kegiatan berdiri ini dalam 1 menit. Sedangkan pada kegiatan pemanasan sebelum memulai olahraga pada siswa laki-laki dilakukan pengukuran mendapatkan pengukuran 90 kali dalam 1 menit dan pengukuran denyut jantung pada siswa perempuan untuk kegiatan pemanasan sebelum memulai olahraga adalah 106 kali dalam 1 menit. Dari percobaan itu diperoleh rata-rata denyut jantung pada siswa laki-laki dan siswa perempuan adalah 81,5 kali dalam 1 menit. Sedangkan rata-rata denyut jantung untuk kegiatan pemanasan sebelum memulai olahraga diperoleh rata-rata untuk siswa laki-laki dan siswa perempuan adalah 101,5 kali dalam 1 menit. Oh ya, sama ya berarti ya. Ini kegiatannya berbeda, tapi hasilnya kurang lebihnya itu menunjukkan kalau pada wanita atau perempuan itu lebih tinggi detak jantungnya daripada laki-laki ya. Begitu ya. Ya, tadi kamu sudah menyaksikan dan mendengarkan pemaparan dari kelompok 1, 2, dan 3 ya. Sekarang Ibu akan bertanya mengenai kesimpulan dari percobaan tersebut. Siapa yang bisa menjawab? Iya, silahkan Rani. Berdasarkan percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa aktivitas atau kegiatan dan jenis kelamin memengaruhi frekuensi denyut jantung. Frekuensi denyut jantung akan lebih rendah jika melakukan aktivitas atau kegiatan yang ringan, tetapi frekuensi denyut jantung akan menjadi lebih besar jika melakukan aktivitas berat seperti berlari. Dari hasil percobaan yang sudah dilakukan dan dipresentasikan oleh teman-teman, pada umumnya perempuan memiliki frekuensi denyut jantung yang lebih tinggi daripada laki-laki. Hal tersebut dikarenakan oleh jantung laki-laki memiliki ukuran yang lebih besar daripada jantung perempuan. Ya, itu kesimpulan dari Rani ya. Dan tadi juga kalian sudah mendengarkan kesimpulan dari Diego ya. Berdasarkan kesimpulan dari Diego dan Rani tadi ya, nanti Ibu akan memberikan penguatan berdasarkan kesimpulan yang mereka sudah bikin ya, sudah paparkan tadi, yaitu kesimpulannya adalah ya berkaitan dengan percobaan yang sudah kalian lakukan mengenai pengaruh aktivitas terhadap denyut jantung, yaitu aktivitas dan jenis kelamin seseorang dapat memengaruhi frekuensi denyut jantung ya. Di mana di sini frekuensi denyut jantung akan
lebih rendah ya jika melakukan aktivitas atau kegiatan yang ringan ya, misalnya seperti hanya duduk saja seperti ya. Tetapi frekuensi denyut jantung akan menjadi lebih besar jika melakukan aktivitas berat seperti berlari atau berolahraga ya, seperti itu. Selain itu, jenis kelamin juga memengaruhi frekuensi denyut jantung seseorang. Ya, pada umumnya perempuan memiliki frekuensi denyut jantung yang lebih tinggi daripada atau dibandingkan laki-laki. Di mana hal tersebut dikarenakan jantung laki-laki memiliki ukuran yang lebih besar daripada jantung perempuan. Ya, jadi ukuran jantung ini ya yang perempuan lebih kecil itu akan daripada laki-laki itu akan menyebabkan jantung perempuan itu akan berdetak dan memompa darah lebih cepat daripada laki-laki ya, seperti itu ya. Anak-anak paham kan? Baiklah anak-anakku, ibu juga akan menampilkan ini ya yang mungkin kamu sudah lihat ini di bahan ajar ya, kemarin sudah ibu sampaikan ya, mungkin kamu sudah buka linknya ya. Ini adalah penelitian ya, ini merupakan jurnal penelitian mengenai perbandingan denyut nadi antara penduduk yang tinggal di dataran tinggi dan dataran rendah ya. Seperti yang sudah kamu ketahui, denyut nadi jantung manusia yang tinggal di dataran tinggi dan di dataran rendah itu berbeda ukurannya ya. Dimana di dataran tinggi ya, di dataran tinggi jantungnya itu lebih besar ukurannya daripada orang yang tinggal di dataran rendah, seperti itu ya. Itu menyebabkan apa ya, kamu bisa lihat di situ ya. Sini ada kesimpulannya. Jadi karena ukurannya berbeda ya, kenapa lebih besar jantung orang yang tinggal di pegunungan, karena mereka itu oksigennya untuk didapatkan itu lebih sedikit, jadi jantungnya itu lebih besar ya untuk mendapat oksigen. Tetapi ya denyut nadinya lebih kecil atau tidak lebih kecil daripada orang yang tinggal di dataran rendah ya, karena orang yang tinggal di dataran rendah jantungnya lebih kecil, jadi dia di dataran rendah itu berarti frekuensi denyut jantungnya itu lebih tinggi daripada orang yang tinggal di dataran tinggi ya, seperti itu ya. Itu ada kesimpulannya anak-anak ya. Itu adalah jurnal penelitian ya. Sudah paham ya mengenai jurnal penelitian yang dibuat oleh, yang diteliti oleh orang tadi itu yang kita bahas. Jadi orang yang tinggal di dataran tinggi memiliki ukuran jantung yang lebih besar karena kebutuhan oksigennya di situ kan kurang. Jadi jantungnya lebih besar untuk mendapatkan oksigen. Tetapi denyut jantungnya mereka tuh lebih kecil dibandingkan dengan orang yang tinggal di dataran rendah. Karena di dataran rendah oksigennya banyak, jadi jantungnya kecil. Tetapi karena jantungnya kecil, orang di dataran rendah, maka denyut jantinya itu yang banyak ya, berkebalikan ya. Saya rasa kamu paham itu ya anak-anak. Sudah di penghujung pembelajaran di hari ini. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, Arka bisa membuat kesimpulan apa dari keseluruhan pembelajaran kita hari ini, Arka? Hari ini kita sudah mempelajari mengenai peredaran darah pada manusia. Darah dapat mengalir ke seluruh tubuh karena kerja dari organ jantung. Jantung manusia mempunyai 4 ruang, yaitu ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Jantung manusia juga memiliki sekat dialog antara atrium dan jantung. Pada sekat
Ya, begitu ya. Itu kesimpulan dari Arka ya. Saya rasa sudah merangkum semuanya apa yang sudah kita pelajari hari ini ya. Jadi hari ini kita sudah mempelajari mengenai organ jantung ya, bagian-bagian jantung ya, apa fungsi jantung dalam sistem peredaran darah manusia dan organ-organ lainnya ya dalam sistem peredaran darah manusia. Dan kamu juga sudah tahu peredaran darah manusia itu terdiri atas peredaran darah besar dan peredaran darah kecil ya, dimana peredaran darah besar itu berarti peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh kembali ke jantung. Sedangkan peredaran darah kecil berarti peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Nanti untuk mengecek pemahaman kalian, Ibu akan mengirimkan soal-soal. Ya, soal-soalnya akan Ibu kirim melalui link Google Form ya. Nanti tinggal kamu jawab di situ, pilih jawaban yang benar saja. Tinggal diklik ya. Sekitar 30 menit setelah kita berakhir pembelajaran ini bisa kamu kerjakan dan bisa kamu kirim langsung ya di situ. Kemudian mengenai informasi jadwal selanjutnya dan pelajaran selanjutnya ya, itu akan saya informasikan ke WA grup kalian. Jadi anak-anakku, Ibu merasa bangga dengan kalian karena kalian adalah anak-anak yang luar biasa ya, yang tetap semangat dan disiplin belajar ya, walaupun dalam masa pandemi ini ya, tapi kita masih bisa memanfaatkan teknologi untuk ya transfer pengetahuan, dan kalian mendapatkan ilmu ya untuk masa depan kalian pastinya ya. Ya baiklah anak-anakku, di penghujung pembelajaran seperti biasa ya, sebagai akhir pembelajaran ini, Ibu tidak lupa memberikan pesan kepada kalian untuk tetap semangat belajar ya, menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan ya, agar terhindar dari COVID-19 ya. Baik anak-anakku, seperti biasa sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini ya, sebagai manusia yang beriman kepada Tuhan, salah satu siswa pimpin doa. Baiklah, untuk mengakhiri kegiatan belajar hari ini, marilah kita berdoa menurut Oke, selesai. Ya, sudah selesai anak-anakku.